Izin. Ya, Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai untuk Zoom malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi kita di Zoom malam ini, di Zoom sosialisasi dengan calon master, dengan calon peserta TJATH untuk offline Garut dan Magelang. Yang terhormat, yang saya hormati, trainer kita malam ini dari Garut, Pak Ustadz, Pak Master Aap Saprudin. Apa kabar Pak Master Aap Saprudin? Alhamdulillah, teh baik. Alhamdulillah, saat ini alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada master trainer kita dari Magelang, yaitu Pak Master Ustadz Abdul Rashid. Apa kabar ini, Pak Abdul Rashid? Boleh di-on mic kan, Pak Master Abdul Rashid? Alhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah. Jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan trainer kita malam ini juga ada Ibu Anita, trainer kita dari Magelang. Apa kabar Ibu Anita? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan apa kabar juga nih bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom malam ini? Apa kabar semuanya? Semoga Ya. semuanya diberikan kesehatan dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Dita Maulina yang akan membersamai Bapak Ibu semuanya untuk Zoom sosialisasi malam ini, dan saya juga nanti ditemani oleh rekan saya yaitu Admin Anissa. Bapak Ibu semuanya perlu diketahui bahwa Zoom malam ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk bertanya sebanyak mungkin kepada para trainer. Dan nanti akan dibagi beberapa sesi yaitu 20 menit pertama pemaparan materi, testimoni, dan juga pengalaman dari master kita dari trainer Garut. Dan 20 menit kedua yaitu pemaparan materi dari master kita yaitu dari Magelang ada Bu Anita dan juga Pak Master Abdul Rashid. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai acara Zoom malam ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, selanjutnya saya serahkan waktu dan tempat untuk trainer. Mungkin dari trainer Garut terlebih dahulu, Pak Ustadz Master Aap Saprudin, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para bapak, ibu sekalian yang saya hormati, bil khusus admin kita Anissa dan juga Siska yang telah memberikan waktu untuk saya berbicara di hadapan para bapak, ibu sekalian, para peserta Zoom yang mudah-mudahan sudah daftar semuanya atau nanti setelah ini akan mendaftar. Yang saya hormati guru besar kita Al-Ustadz Al-Alamah Abuya selaku
pimpinan atau mudir am PGATH Pusat yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berbicara di hadapan bapak-bapak semuanya dalam Zoom kita kali ini, yaitu perkenalan trainer dengan para peserta pelatihan. Semoga pertemuan kita kali ini, saat ini, selalu ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pertemuan kita malam ini menjadikan awal pembuka bagi kedepannya agar hidup kita lebih bermanfaat, juga lebih berkah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kalau kita berbicara tentang, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Pak Muhammad Aaf Safrudin, asal saya itu dari Garut, bapak-bapak semua. Domisili saya di Garut, tempat tinggal saya di Garut, dan alhamdulillah saya diperkenankan menjadi trainer di Totok Jari Alif dan Transcendental Hipnosis dari tahun kebelakang sampai saat ini. Semoga kedepannya bisa terus berlanjut membersamai para bapak semua setelah menjadi bagian dari keluarga besar PGATH. Kita akan banyak berbagi tentang keilmuan, berbagi tentang testimoni dan lain sebagainya. Pekerjaan saya, Pak, rutinitas saya itu selain terapi, keseharian saya itu pengajar, Pak. Saya itu pengajar di sebuah pondok pesantren di Garut, di pesantren Darussalam Sirasitu Garut. Juga saya juga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Bandung. Berbicara tentang PGATH, para bapak sekalian, atau sebelumnya para bapak pernah tahu apa PGATH, Pak? Atau baru kali ini? Kalau belum, insya Allah saya jelaskan. Berbicara tentang PGATH, Pak, sungguh sebuah keilmuan pengobatan holistik, Pak, yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang sangat luar biasa, Pak? Karena keilmuan PGATH ini masih original, Pak. Belum tersebar di media sosial. Belum tersebar. Silakan Bapak cek atau Bapak lihat sendiri, cari keilmuan PGATH di media sosial, Bapak nggak bakalan mendapatkannya. Terkunci rapat. Berbeda dengan keilmuan lain. Kalau Bapak mencari misalnya totok jari petir, itu muncul semua dengan teori-teorinya. Kalau di PGATH itu masih sangat original. Karena kami diikat dengan ikatan sanad. Dengan ikatan ijazah. Jadi nanti setelah Bapak pelatihan, itu ada ikrar ijazah dari trainer sebagai wakil dari mudir am, dari Abuya kepada Bapak sekalian. Nah, ikatan ijazah itu, sanad itu akhirnya terpelihara. Tidak mudah disebarkan. Sehingga keoriginalan keilmuan PGATH ini nanti Bapak dapatkan dan tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Atau di media sosial yang lain. Luar biasanya lagi PGATH, Pak. Bukan hanya untuk pengobatan medis, non-medis, tapi bisa untuk segala permasalahan dalam kehidupan. Bisa terjawab dengan keilmuan PGATH ini. Semuanya insya Allah, kalau yang dengan izin Allah tentunya. Dengan izin Allah. Bukan hanya mengobati medis atau non-medis atau psikis. Apapun nanti Bapak akan menemukan dalam kehidupan, jika ada permasalahan dalam hidup,
insya Allah. Masalah kerezekian, masalah perjodohan, masalah apapun, itu, insya Allah Bapak bakal bisa menjawab dengan izin Allah melalui wasilah TGA dan TH ini. Ini adalah sebuah terobosan, Pak. Sebuah terobosan yang sangat luar biasa di dunia pengobatan modern saat ini, atau di dunia pengobatan alternatif saat ini, hasil dari kecerdasan dan olah pikir guru besar kita, sehingga lahir sebuah formula pengobatan, yaitu dengan nama totok jari alit dan transcendental hypnosis. Kenapa Pak dinamakan totok jari alit? Sebelum saya ke testimoni, ini adalah simbol Pak, sehingga dinamai metode pengobatan ini jari alit. Ini adalah simbol dan mempunyai makna filosofis di dalamnya Pak. Karena selain menggunakan jari-jari kita, terutama jari telunjuk, alit itu kan Pak simbol ketauhidan kita kepada Allah. Sehingga kita kalau lagi salat Pak tuh, ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam tasyahud, itu pasti telunjuk kita diangkat. Itu pasti telunjuk kita diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Meskipun nanti setelah diangkat kan macam-macam, itu istilah dalam fikih Pak. Itu. Yang jelas bahwa telunjuk ini bukan hanya sekedar telunjuk, tapi sebuah isyarat. Simbol akan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengisyaratkan juga tentang kekuasaan Allah yang berdiri sendiri, yang tidak bersandar terhadap apapun dan siapapun. Atau dalam arti tauhid ahli sunnah wa jamaah siamu binafsi dan wahdaniyatnya Allah. Itu disimbolkan dengan jari alit. Sehingga guru besar kita menamai keilmuan ini dengan jari alit. Karena mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Dengan makna jari alit itu. Diharapkan nantinya setelah belajar TGA TH ini, para santri TGH, kalau guru besar kita disebutnya para santri TGH, TGA TH ini nanti dalam praktek kehidupannya, baik dalam pengobatan atau kesehariannya, selalu bertauhid dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf Bapak-bapak sekalian, perlu diketahui Pak, bahwa dalam TGA TH itu, luar biasanya lagi, saya bilang luar biasanya lagi, tidak bersentuhan atau tidak berhubungan dengan masalah perhodaman. Ketajriban di TGA TH semuanya tanpa melibatkan kekuatan non-medis, tanpa melibatkan kekuatan hodam, ataupun melalui wirid-wirid yang sangat memberatkan, atau melalui puasa-puasa. Tidak seperti di keilmuan yang lain, bukan saya mengecilkan ya Pak, mohon maaf. Untuk mendapatkan sebuah keilmuan itu kan harus dengan ritual tertentu, atau dengan pengisian, atau dengan bosteran, atau dengan mahar, khodam, dan lain sebagainya. Insya Allah Bapak di TGATH kita tidak mengajarkan itu semua. Tanpa hodam-hodaman, tanpa ada wiridan, tanpa ada puasa dan lain sebagainya. Semuanya hanyalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah nanti wasilahnya adalah doa konektivitas kita. Doa ketersambungan kita yang nanti akan Bapak dapatkan dalam pelatihan, itu ada doa konektivitas untuk menyambungkan diri kita hakikatnya kepada Allah, syariatnya, ngambil wasilah berkah dari kita. Nah, nanti banyak teori di TGA, bukan hanya totokan Pak, karena banyak jenisnya. Kalau saya harus ungkapkan itu untuk level 1, 2, 3 sampai level master itu, kalau dihitung materinya, banyaknya materi, kurang lebih ya Indonesia 100 materi Pak kayaknya ada ya.
Kalau saya lihat ini, di level 2 itu juga hampir 24 materi. Di level 3 juga 20 lebih itu. Banyak materinya, Pak. Totokan juga bukan hanya totokan jari alis saja, ada QTP nanti, itu ada spam atau sangkal putu, ada totok sulbi. Nah itu ini totok sulbi itu luar biasa, Pak. Nanti kalau sudah Bapak tahu. Itu. Totok sulbi sangat sederhana, tapi berkah dan manfaatnya luar biasa, Pak. Bisa menurunkan gula darah seseorang kalau dengan izin Allah, atau bisa menurunkan tekanan darah seseorang jika dia punya tekanan darah tinggi. Itu tajrib benar, Pak. Bisa langsung dibuktikan. Ketika ada pasien yang datang ke Bapak, itu sebelumnya Bapak cek dulu berapa gula darahnya atau berapa tekanan darahnya. Itu dengan totokan, cuma ditoel-toel kayak gitu, Pak. Itu harus 3 atau 7 kali totokan di sulbinya, itu gula darahnya atau tekanan darahnya itu bisa langsung turun, Pak. Dan itu sudah terbukti di beberapa bahkan di banyak santri PGATH, Pak. Itu. Dan banyak lagi jenis-jenis daripada masalah totok menotok gitu, Pak. Nah, selain keilmuan tentang totok jari alis, itu ada juga nanti Bapak diperkenalkan dengan TH, Pak. Apa itu TH? Transcendental Hypnosis. Atau bisa juga Transcendental Hypnosis kalau keilmuannya hipnosis. Atau Transcendental Hypnosis. Ini juga sama, Pak. Sebuah terobosan baru dalam dunia pengobatan. Jika Bapak kenal mungkin di barat sana, Pak, dengan hipnosis atau hipnotisnya, dengan metode hipnoterapinya yang luar biasa itu, Pak, untuk menghilangkan fobia dan lain sebagainya, anxiety, kecemasan dan lain sebagainya. Nah, di sini, Pak, Bapak akan mengenal dengan nama transcendental hypnosis atau metafisik hypnosis. Metafisik hypnosis atau transcendental hypnosis. Untuk menyelesaikan, untuk apa gunanya? Untuk menyelesaikan berbagai masalah psikis, non-medis, bahkan bisa juga sampai dengan medisnya. Karena kenapa bisa dengan medisnya? Banyak penyakit medis yang awalnya itu psikis. Banyak penyakit medis yang awalnya itu non-medis. Nah, makanya di dalam PGATH itu Pak dikenalkan dengan diagnosa. Ketika ada pasien atau siapapun yang sakit datang ke Bapak, itu tidak langsung ditindak begitu saja. Atau kita langsung menerima aja dengan apa yang diinformasikan oleh pasien. Kita tidak bisa langsung terima seperti itu saja. Kita terima ya terima sebagai bahan masukan. Tapi di PGATH, Pak, itu didiagnosa dulu. Nah, itu didiagnosa dulu, ada metode-metode diagnosa, beberapa metode, kurang lebih sekitar 7 metode ada. Insya Allah itu nanti setelah hasil diagnosa, ternyata menunjukkan penyakit medis. Maka kalau menunjukkan penyakit medis, maka yang ditindak, di treatmentnya nanti dengan totok jari alis atau dengan quantum touch transcendental atau QTP atau dengan SP, Pak. SP itu sangkal putu, gitu ya. Atau dengan misalnya dengan totok hara, itu ada totok hara dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau memang hasil diagnosa itu ternyata non medis, nah ini baru transcendental hypnosis yang berbicara, Pak. Ternyata hasil diagnosa si pasien itu misalnya non medis penyakitnya, misalnya santet, sihir, guna-guna, atau jenazah, pengaruh jenazah, nah itu baru kita tindak dengan transcendental hypnosis atau TH. Atau psikis misalnya hasil diagnosanya itu penyakitnya ternyata psikis. Nah itu ada juga metodenya di PGATH, yaitu dengan transcendental psikis, juga ada juga dengan tepuk sholat, Pak. Nanti ada metode luar biasa yang insya Allah tidak akan Bapak dapat dari pelatihan yang lain, insya Allah. Itu namanya tepuk salat, Pak. Dan itu luar biasa banget, Pak. Tepuk salat itu untuk
untuk menyelesaikan masalah-masalah psikis seseorang, apapun psikisnya. Selain dengan itu juga nanti ada Pak, TGA untuk kecanduan, misalnya kecanduan merokok, kecanduan judi online atau narkoba, gitu. Itu ada TGA untuk kecanduan. Nah, itu juga bisa. Kalau jadi banyak metode di TGA yang nanti insya Allah itu, dengan izin Allah bakal Bapak dapatkan. Masih ada waktu enggak ini Teh Anissa atau Teh Hika? Masih ada? Sudah Bapak, sudah cukup. Oh, saya belum testimoni kayaknya. Baru Boleh. menjelaskan tentang TGA. Nggak apa-apa, sebuah testimoni ya. Kalau berbicara testimoni, Pak, berbicara testimoni itu luar biasa membludaknya Pak di grup-grup master PGATH Pak. Dan insya Allah kayaknya gitu, hanya di grup PGATH aja itu Pak, yang begitu banyak setiap waktu grup dibuka itu meledak itu testimoni daripada alumni PGATH itu. Kalau di yang lain nggak tahu tuh Pak. Kalau di yang lain ya, meskipun saya ada di beberapa keilmuan yang lain, tapi saya lihat sepi-sepi saja gitu Pak. Nggak terlalu seperti di PGATH. Gitu. Hampir setiap testimoni itu masuk semuanya, macam-macam. Saya sendiri pernah Bapak Ibu sekalian, Indonesia, saya sendiri pernah mengobati orang yang kena non medis Pak. Orang Cianjur, salah satu pasien dari Cianjur datang berobat, gitu. Bahkan bukan datang langsung, secara jarak jauh, Pak. Dia udah sakitnya hampir kurang lebih 10 tahun. Dan dia udah capek datang ke berbagai praktisi. Ke ahli hikmah, ke paranormal, sampai ke dukun, Pak. Ya, tidak sembuh-sembuh, jadi sembuh, sakit lagi, sembuh, sakit lagi. Kata keluarganya, Pak Ustadz ini penyakitnya pernah diobati di praktisi pengobatan alternatif di ahli hikmah sampai keluar paku, keluar hal-hal yang berbau-bau mistis saja gitu Pak, yang suka digunakan di dunia perdukunan itu. Tapi nggak sembuh-sembuh, pulang ke rumahnya baru sekitar 1 minggu 2 minggu kerasa lagi, balik lagi, ditindak lagi sama yang obat, juga keluar lagi hal yang lain, terus aja pulang pergi. Alhamdulillah dengan PGATH ini, padahal nggak ketemu Pak, cuma di video call itu. Hanya dengan doa konektivitas, dengan diagnosa melalui air putih dan doa Al-Fatihah dan doa konektivitas. Dan juga ada beberapa teknik yang dilakukan. Alhamdulillah diri saat itu juga. Dan sampai saat ini sembuh Pak. Nggak balik-balik lagi gitu. Karena memang setelah hasil diagnosa itu bukan santet. Gitu. Itu bukan sihir seperti yang mereka bilang terhadap pasien tersebut. Itu dia udah habis beratus ribu atau berjuta-juta. Karena udah mapai, udah keliling. Dia bilang seperti itu sama keluarganya. Dan ternyata itu adalah pengaruh jin nasab. Jadi jin nasab itu jin yang tadinya leluhur, ada yang mempunyai sebuah keilmuan, itu ketika leluhurnya udah meninggal, si hodamnya itu ngikut pas anak cucunya yang mengikut. Nah itu namanya jin nasab. Karena si anak cucunya ini tidak mempelajari keilmuannya, akhirnya jadi gangguan. Berbeda dengan seperti orang tuanya, itu jadi gangguan. Ternyata yang selama ini dia jadi sakit yang nggak bisa jalan, itu sebenarnya dari jin nasab itu. Dan alhamdulillah selesai Pak Riri. Cuma dengan video call, apalagi kalau ketemu kayaknya. Itu satu. Satu lagi Pak, Bu, Teh Nisa, saya juga pernah tuh Pak ngobati ada yang dari Semarang tuh, jauh-jauh dari Jawa Pak. Ceritanya dia datang ke Garut, di Garut ada sebuah pengobatan sangat viral Pak. Bapak bisa lihat di media sosial, di TikTok atau apapun, itu sangat viral.
Pasiennya banyak, Pak. Dia berobat ke sana, seminggu dia disuruh tinggal di sana sama orang yang mengobatinya, tapi tidak ada perubahan. Gitu. Nah, entah dari mana dia tahu informasinya, dia datang ke tempat saya, Pak. Dia datang ke tempat saya, dia punya stroke 3 tahun. Dia punya stroke 3 tahun. Alhamdulillah dengan 3 kali treatment, Pak, dengan 3 kali saya tindak dengan PGA, itu sembuh, Alhamdulillah. Dan akhirnya dia pulang. Itu. Tadinya dia mau kembali lagi ke sana, saya suruh pulang aja. Kasihan udah 1 minggu, Pak, ninggalin keluarganya. Karena udah sembuh. Tadinya dia nggak bisa jalan pakai tongkat, Pak. Dan alhamdulillah sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, wasilahnya dengan PGATH ini. Dan masih banyak, Pak, bahkan ada yang lebih ekstrim sebenarnya. Kalau satu aja lagi lah, Pak, Bu, ya satu lagi. Yang lebih ekstrim itu gini, Pak. Di ini alumni PGA, pelatihan di Garut kemarin, orang Majalengka tuh, Pak. Ada yang jatuh dari kelapa, anak kiai, Pak, jatuh dari kelapa, anak kiai. Itu si tulang rusuk sama tulang punggungnya itu sudah patah, Pak. Sudah sampai hilang seperti ini. Dan dia tidak bisa duduk tegak seperti ini, Pak. Dia ke bawah aja seperti itu. Ya. Itu bisa rilis dengan 15 menit, Pak. Alhamdulillah biiznillah dengan izin Allah melalui spam, Pak. Tangkal putung ala master dengan melalui media rotan, itu penyakitnya nanti dipindahin ke media rotan, itu ada nanti tekniknya. Alhamdulillah saat itu juga dia bisa bangun, Pak. Padahal dia udah berminggu-minggu dia tidak bisa bangun. Itu bisa bangun dan ininya apa? Si tulang-tulang yang patah itu kelihatan dari bajunya itu bergerak, Pak. Bergerak sendiri. Si tulang-tulang itu bergerak sendiri seperti nyambung, gitu. Seperti nyambung. Si tulang punggung yang patah itu juga sama seperti itu. Dan itu kelihatan real di depan semuanya, Pak. Itu dengan spam. Wasilahnya dengan spam. Atau tangkal putung ala master, dan di dalamnya ada doa konektivitas, juga keberkahan dari guru kita. Teknika dan teknika juga para bapak ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada kesempatan malam ini, rupanya karena kehubungan waktu masih banyak yang ingin saya jelaskan ya, tapi insya Allah dari trainer yang lain. Itu. Saya rasa untuk sementara saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang begitu jelas atau kurang bisa dipahami. Semoga Bapak semuanya sedikitnya tercerahkan, ada hal yang bisa Bapak pahami, nanti kita bisa tanya jawab. Sekian, terima kasih Sika, Anissa, dan Bapak-Bapak semuanya, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Aap Saprudin. Sangat luar biasa sekali testimoninya dan sangat banyak mungkin ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin nanti di lain kesempatan bisa bercerita-cerita lagi mengenai testimoni-testimoni yang lainnya. Selanjutnya kita sambut Master Trainer dari Magelang, Pak Abdul Rashid dan Ibu Anita. Boleh silahkan mau siapa terlebih dahulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Kayaknya maaf ya Pak, saya dulu aja. Boleh, silakan Pak. Iya. Ibu Anita. Oke. Iya, Kak Siska, Mbak Nisa, terima kasih. Sebelumnya untuk semuanya yang hadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dikasih kesempatan ya, kesempatan yang luar biasa, dan saya yakin sebelumnya saya nggak usah bicara banyak tentang materi karena udah disampaikan sama Pak Ustadz tadi ya. Saya cuma akan menyampaikan karena saya sebenarnya seorang terapis. Saya perkenalkan dulu, saya Anita dari Sragen, dan saya memang kerjaan sehari-harinya terapis. Jadi untuk masalah menangani pasien, Masya Allah, udah pengalaman yang walau alam ya. Dan ini sebelumnya saya tanya, ini yang hadir di sini ada nggak yang belum daftar gitu? Masalahnya apa? Ini pengalaman saya yang jujur banget. Saya itu di dunia terapis udah bertahun-tahun ya. Jadi pengalaman saya masalah sekolah terapis ini itu
eh, yang paling ini ya, yang paling murah, maaf ya, yang paling murah, yang paling lengkap itu ada di sini, gitu ya. Dan kalian semuanya jujur, kalau kalau nggak masuk di sini itu rugi. Kenapa? Ilmunya lengkap, ilmunya benar-benar lengkap. Saya pernah ngabisin uang 10-an juta lebih, ya, 10 juta lebih loh. Itu Mhm. uang banyak loh ya. Itu latihannya ya itu aja. Dan semua yang saya pelajari di mana-mana, dari yang di Bali saya berapa hari, yang di eh, Banten berapa hari, itu semuanya ada di sini, ada di TCA, gitu loh ya. Jadi eh, masalah penanganan, kalian kalau pengen ini, saya khususkan dulu untuk yang ini ya, yang calon peserta, saya berharap yang dari Magelang semuanya segera daftar ya. Nanti saya hadir menemani kalian. Nah, di sini, di pelatihan ini, di TCA ini, jujur kenapa saya bilang luar biasa, karena eh, ilmu yang tidak saya dapatkan di mana-mana itu saya dapatkan di sini. Dan yang paling paling senengnya itu penanganannya gampang, sangat gampang. Kita nggak perlu mengeluarkan energi yang luar biasa, kita nggak perlu yang namanya puasa, dikiran. Biasanya dikiran, saya pernah loh belajar yang namanya sekolah kayak gini, suruh dikiran berapa ratus ribu sampai kaki ini kemeng, ngerti kemeng. Nah itu buntut-buntutnya tuh ternyata ada di sini gitu. Pengalaman saya pertama kali saya ikut TCA itu pas saya di Bali. Saya ikut waktu itu baru seminggu saya praktekkan langsung di rumah. Itu udah, kalau totok itu udah biasa gitu, totok jari halip itu kayaknya udah biasa. Yang luar biasa itu menanganin yang non medis, yang psikis itu yang bikin kita itu semangat. Pertama biasanya orang nanganin kayak gitu tuh takut, takut terus engkau piye gitu. Akhirnya apa? Biasanya kalau kalau mereka itu biasanya langsung WA. Eh, ini gimana ya penanganannya? Pasti kan gitu. Nah, pas di TJA ini, pas saya pertama kali nangan ini, saya cuma melihat orang itu kayaknya aneh gitu. Tuh saya terapi nggak mau dianya. Tapi saya agak maksa. Dia keluarnya cuma asam lambung katanya. Tapi di saat saya hadirkan tuh tiba-tiba dia hadir, langsung nangis. Dia langsung nangis. Saya tanyain, kamu kenapa? Kamu siapa? Saya ingin ikut anak ini, tapi anak ini terlalu kuat. Saya bilang, karena kamu tidak seharusnya di situ. Saya bilang gitu. Itu pengalaman pertama saya setelah ikut TCA ya. Seneng, bahagia. Nah akhirnya apa? Akhirnya saya dijulukin sama teman-teman saya di sana tuh, hei hadir. Akhirnya saya dijulukin hadir. Gara-gara saya bilang hadir, hadir, hadir. Orangnya langsung nangis itu tadi. Gitu. Itu pertama pertama kali pengalaman saya tentang TCA. Terus yang selanjutnya, ini saya memang agak nyantai. Uh, Penyampaian saya mungkin terlalu apa adanya, sesuai dengan yang ada. Saya tidak akan mengada-ada. Mungkin yang pernah tahu WA saya, mungkin dia sering lihat bagaimana saya menangani pasien, bagaimana bla 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 bla, itu semuanya ada ya, udah saya sampaikan di situ. Nah ini pengalaman saya di TCA ini memang luar biasa. Tadi pagi itu anak patah tulang ya, patah tulang di lengan kanan, tangannya nggak bisa diangkat, gerakan sedikit pun nggak bisa diangkat. Saya cuma pakai ranting yang jelek kayak gini, ini jelek loh, ranting ini jelek, tapi ini udah nanganin banyak orang ya. Itu alhamdulillah tadi penanganan nggak nyampe 20 menit ya, itu tangan bisa diangkat, dia udah bisa pakai baju, itu alhamdulillahnya. Tapi yang jelas di sini ini, di TCA ini, kalian mau
mau nyuri ilmunya pun percuma, makanya daftar dulu biar besok itu kalian mendapatkan kuncinya ya. Nggak usah ngintip-ngintip, daftar. Yakin daftar. Kalian nggak akan rugi. Benar nggak akan rugi. Ya. Yang selanjutnya untuk masalah-masalah penanganan. Penanganan itu di TJA itu kenapa tuh kok saya bilang gampang? Kenapa tuh kok saya bilang nggak memerlukan tenaga banyak? Karena tanpa menyentuh pun jenengan bisa. Ya, benar itu. Jenengan pakai 3 jari main piano itu pun bisa. Bisa itu. Masa iya toh Mbak? Heeh. Penasaran? Masuk daftar. Ya, silahkan. Jenengan nggak akan rugi. Besok kalau jenengan daftar, habis jenengan pulang dari habis pelatihan, jenengan tuh sama kayak saya, master, sama-sama masternya. Ya kan, Kak? Nah, jadi teman-teman eh, silahkan daftar. Saya yakin jenengan nggak akan rugi eh, dan ilmu ini pasti, ya pasti. Yang penting itu kita belajar untuk istiqomah, lakukan terus, terus dan terus, dicoba dan terus dicoba, ya. Itu pun sekali panjenengan latihan pun saat itu juga jenengan bisa kok. Yang penting kan doa pertama. Doanya nggak saya sampaikan ke jenengan ya untuk semuanya karena masih rahasia saat ini. Kuncinya nanti kalau jenengan masuk ya. Terus selanjutnya penanganan-penanganan yang di TJA itu memang dibilang asik ya asik. Asiknya itu apa toh? Asiknya itu kalau kita nyuwun sewu nggih, nek omahe duwite sering kecolongan. Ini maaf saya bahasanya campur ya. Campuran, saya seneng kayak gitu. Iya, Campuran tidak apa-apa, Bu. kalau di rumah itu contohnya uangnya kok sering hilang. Itu di sini ada loh caranya. Jangan bisa kira-kira siapa tuh yang ngambil? Kalau anaknya nggak ngambil, suaminya nggak ngambil, kira-kira siapa? Si botak mungkin ya. Botak yang kita nggak perlu dibicarakan. Terus caranya gimana biar dia itu nggak nyuri? Di sini juga ada, jenengan nanti bisa. Jenengan nanti dibuka, diajarin, dan itu dipraktekkan. Duitnya aman. Ya. Selanjutnya ilmu apa aja? Di sini masalah 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 jenengan apa toh? Yang sekiranya jenengan itu masih berunda di hati itu apa toh? Nah, di TJA ada jalannya, ada caranya. Ya, saya berani bicara karena saya buktiin. Saya sempat sama Mbak Nisa kemarin di nangani apa itu jadi trainer di Solo ya. Habis latihan, maaf ya sama Pak Polisi itu yang kemarin mungkin WA sama Mbak Nisa itu dia sempat dijadiin testi dia nggak mau. Ini pengalaman yang luar biasa. Di saat saya itu disuruh disuruh temen nerapi istrinya di sana di rumahnya dia. Padahal saya itu nggak ngelayanin home care. Tapi saat itu memang saya karena dia pernah belajar di TJA, jadinya saya tanganin. Oke, saya ke sana. Dari yang nggak bisa jalan tuh alhamdulillah jalan. Ya. Terus yang tadinya itu nggak bisa angkat tangan, tangannya cuman ditaruh aja. Gerak-gerak gini pun nggak bisa. Ini loh, nggak bisa. Bukannya nggak bisa, belum bisa. Itu alhamdulillah. Masya Allah. Dengan TJA bisa. Aneh ya. Tapi ini kenyataan. Nah, di saat itu yang namanya Pak Polisi Hartono itu datang. Dia itu datang kebetulan di situ ada beberapa master juga. Akhirnya dicek lagi Pak Hartono itu. Yang keluar harimau. Dia sampai merasa masa sih saya kayak gini, masa sih saya bisa, masa sih saya kok sampai ada yang bisa kesurupan kayak gini gitu. Akhirnya setelah hari itu sampai saat ini yang namanya Pak Hartono itu nanganin banyak pasien, baik secara
jarak jauh ataupun secara langsung. Bahkan polisi-polisi Sragen pun sekarang udah mengenal dia. Nah, itu salah satu master yang baru kemarin latihan loh ya. Itu baru, sekarang udah nanganin lebih dari 100 orang. Luar biasa enggak? Nah, saya berharap semuanya calon peserta di sini jangan cuma ngintip, daftar. Biar kalian sama, kayak saya, kayak mereka yang sudah bisa. Ya, bener nggak Mbak Nisa? Betul sekali, wanita. Ya, Jangan menunda-nunda ya, Bu ya. ya jangan menunda-nunda. Itu eman-eman waktu nih. Jadi harusnya jenengan apa itu udah nanganin 5 orang. Jenengan cuma berpikir, mosok iyo. Testimoninya ini bener nggak? Testimoninya ini bener nggak? Itu waktu yang sia-sia. Jadi daftar aja. Ini memang TJA itu luar biasa. Ini bukan omong kosong loh ini. Ini kenyataan. Kenyataan. Masalah mosok toh penyakit kok bisa dipindah ke Ranteng. Mosok toh wong apa 12 tahun nggak bisa jalan kok di toel-toel gitu aja bisa jalan. Mosok toh orang asam lambung yang sekian tahun ngabisin rumah, ngabisin tanah, kok sekarang sembuh? Mosok itu terjawab dengan TJA. Bener. Makanya setelah saya mengenal TJA itu saya, Masya Allah, luar biasa, bangga. Makanya benar-benar saya bangga. Saya bangga, saya bahagia, dan saya itu ya wajar. Kayak kemarin pas kayaknya kemarinnya di Jogja itu pelatihan di Jogja kemarin tuh ada 3 orang cewek itu dia ini apa saya kenalin itu dia langsung masa sih Mbak masa sih ya udah saya tak daftar teman saya daftar nanti ikut itu tuh kayaknya 3 orang daftar itu. Yang kemarin sudah daftar tuh, Bu. Bu Diana ya. Oh Bu Diana yang terakhir kemarin ikut di Iya, Magelang. itu sudah Eh, daftar, iya. Alhamdulillah. Hmm. Yang di Jogja itu juga 3 orang itu juga eh, saya kasih saya kasih kenyataan itu bukan bukan cuma omong kosong gitu. Itu langsung daftar juga, alhamdulillah seneng saya. Saya senangnya itu semakin banyak terapis yang mengenal TJA itu eh, saya merasa bangganya itu ya itu kenyataan. Mereka membuktikan benar kalau memang memang kenyataannya itu bisa dipercaya gitu loh. Itu. Terus mau ngomong apa lagi ya Mbak? Kayaknya saya udah banyak banget ngomong. Saya cuma pengen Sudah, aja yang saya cuma pengen eh, aja yang apa yang cuma ngintip-ngintip, yang cuma apa lihat-lihat itu daftar. Kalian tidak akan rugi ya, karena sebagai terapis semuanya itu hampir semuanya udah saya lakuin ya. Ya, termasuk masalah maaf keuangan. Jadi yang namanya keuangan kalau kalian tuh merasa merasa kok gimana gimana itu ada di situ ada nanti ada teloa itu pembukaannya selanjutnya nanti setelah jenengan belajar ya masuk aja dulu nanti apa atau teloa itu nanti apa atau transcendental hipnosis itu apa toh mosok toh wong keserupan koyok ngono bengak-bengok kok cuma di kok langsung sadar gitu loh ya. Jadi kayaknya udah aja ya Mbak ya. Ini kayaknya udah terlalu banyak saya baik, bicara. baik, baik. Eh, saya Terima serahkan. kasih banyak ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa pengalamannya Bu Anita. Sepertinya beliau ini sudah bingung mau testimoni lagi. Yang mana lagi yang mau di-share ya sudah kebanyakan gitu. Karena sehari-hari beliau ya menangani ya Bu ya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Ustadz Taab. Luar biasa testimoninya, pengalamannya, semua para master ya. Insya Allah semua informasinya menjadi apa motivasi untuk Bapak Ibu semua yang baru ingin belajar supaya lebih semangat lagi ke tujuannya yaitu ingin bergabung dengan keluarga besar TJATH. Selanjutnya kita lanjut dulu ke
Master Trainer Magelang juga ada Pak Ustadz Abdul Rashid. Silahkan Pak Rashid bisa perkenalan terlebih dahulu dan sharing-sharing mengenai pengalaman selama menerapi dengan TJATH. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rashid. Silahkan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah ma ba'd. Eh, Bapak-bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan rahimani wa rahimakumullah. Semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini, insya Allah, dan terutama dimudahkan kita oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita di atas dunia ini, insya Allah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sedikit perkenalan. Ya, saya Abdul Rashid. Saat ini berdomisili di Magelang. Ya, Magelang. Kalau aslinya saya itu adalah di Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat. Ya. Saya dan kemudian sudah di Magelang ini semenjak tahun 2011. Nah, kata Allah, kemudian Alhamdulillah saat ini membersamai Bapak-Bapak, Ibu sekalian pada pertemuan kali ini, dan kemudian kami diamanahi untuk membersamai nanti di tanggal 15 insya Allah untuk saling berbagi atau kemudian ilmu TJHTH ini yang Masya Allah tentu kemudian yang kita itu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipertemukan oleh Allah Taala dengan guru kita, ya, dengan guru kita, Masya Allah, ya Ustadz Haji Kemal Faisal Ferik, yang Masya Allah ilmu yang beliau sampaikan kepada kita, ya, ini adalah ilmu yang Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa, ya, yang seperti yang disampaikan oleh trainer yang tadi, yang tidak kita dapatkan di tempat lain, Insya Allah. Dan semoga tuan guru kita, ya, Ustadz Kemal dan keluarganya senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah, dan semua yang kemudian yang diajarkan menjadi amal jariah buat beliau insya Allah, ya. Begitu juga dengan yang lain yang teknisa dan lain-lain, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan, ya, dari semua yang kemudian yang sudah dilakukan insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, serta rekan-rekan sekalian, kepada para trainer yang Masya Allah luar biasa, pengalamannya luar biasa, sangat menarik sekali, ya. Dan begitu juga kemudian selama kita membersamai TJHTH ini, begitu banyak sekali manfaat yang yang dirasakan, ya, baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, gitu, ya. Maka kita teringat dengan sabda Nabi SAW itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi dengan kita memahami dan memiliki dan mengetahui ilmu TJHTH ini, Masya Allah, kita akan bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama untuk diri sendiri, terutama juga untuk keluarga kita, ya, dan juga nanti untuk orang banyak, ya, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ini sangat luar biasa manfaatnya, karena ilmu yang disampaikan, yang akan diberikan nanti itu luar biasa. Bahkan, ya, walaupun nanti pas pertemuan itu kita tidak sampaikan semuanya, karena kalau disampaikan semua nggak cukup waktunya, ya. Nggak cukup waktunya, tapi insya Allah nanti akan ada setelah acara itu akan di-share semua tuh, semua poin-poin yang harus dipelajari, dan Masya Allah akan akan kita ilmui semua, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah,
semenjak kami di TJTA ini banyak sekali juga testimoni yang kami ya apa namanya yang kami dapatkan, masya Allah. Dan bahkan wabil khusus lah ya, wabil khusus kepada keluarga saya. Kemarin itu sempat ya, istri itu tahu-tahu malam itu perutnya sakit, ya. Tahu-tahu malam itu perutnya sakit, masya Allah. Nah, maka kemudian dengan menggunakan bismillah ya, dengan 3 jari saja, ya, kata Ibu tadi, Bu Anita tadi, cukup dengan kita seperti main piano saja, nah, itu Allah berikan Allah kesembuhan, Allah berikan kesembuhan gitu. Masya Allah, ini luar biasa ya, ini luar biasa. Yang apa namanya eh, istri saya pun juga kaget. Kok bisa gitu, kok bisa? Cuman beberapa, mungkin paling hitung-hitung nggak sampai 1 menit ya, paling beberapa. Ini kok ada langsung hilang sakitnya, gitu. Hilang sakitnya. Maka kemudian masya Allah dan testimoni lain yang lainnya. Bahkan kemudian ada yang kemudian jamaah kita itu yang tahu-tahu kemudian tangannya ini apa namanya kebas gitu. Maka kemudian dengan metode kita mengusapnya, dengan kemudian dengan cara-cara yang diajarkan, nah, masya Allah di Tejada ini itu dengan kita mengusap dengan kemudian dengan 3 atau kemudian 1 menit atau kemudian itu masya Allah itu sampai hilang kebasnya, masya Allah. Dan begitu juga dengan ada yang cerita sedikit cerita bulan pas Idul Adha Idul Fitri kemarin ada yang datang, sebenarnya itu teman apa namanya teman juga satu apa ya satu tempat belajar atau karena dulu saya awalnya itu belajarnya itu di Semarang. Di Semarang, nah, terus kemudian ada teman sesama latihan itu, Masya Allah, mau silaturahim ke rumah, oh, silahkan, monggo gitu kan. Nah, kemudian, Masya Allah setelah itu ternyata membawa putranya, kata Allah membawa putranya, uh, ya, Ustadz, saya mau minta tolong bantu. Ini saya awal melihat itu kok sudah ada dari putranya ini kok ada sesuatu yang aneh gitu kan, cara pandangannya, cara melihatnya ya seperti yang Bu Anita tadi sampaikan. Kadang-kadang kita melihat ada orang yang kemudian ada gangguan, ada sesuatu itu kadang-kadang dari wajahnya, dari cara dia memandang itu kadang-kadang sudah kelihatan. Wah ini jangan-jangan minta diterapi nih ya. Benar. Kemudian Ustadz ini dia mengatakan kayaknya Ustadz sudah lebih banyak mendalami kan. Padahal kita sama-sama gitu kan. Cuman mungkin karena sama keluarga, kadang sama anak, kadang ada kurang PD-nya kali. Kemudian duduk nih, betulan betul nih dekat samping saya ini ya, duduknya sekitar di sini. Maka kemudian kita kemudian suruh apa namanya, suruh duduk sebentar, lalu kemudian ini, ya, maka dia sudah bereaksi ya, sudah muntah-muntah. Maka dengan metode TJTH yang kita gunakan, masya Allah itu bisa apa namanya, bisa teratasi segera. Masya Allah. Jadi dan testimoni-testimoni yang lainnya dan begitu juga sama teman-teman sudah menyampaikan banyak testimoni, tapi intinya mari bapak-bapak yang belum daftar, Bismillah sudah daftar, kita belajar bersama, kita jadi master bersama, semakin banyak master-master TJHTA ini, dimanapun berada, mudah-mudahan ini menebar manfaat bagi orang banyak, insya Allah, dan mudah-mudahan kita juga bisa bermanfaat bagi orang. Terutama saya ingatkan, ingat ini semua adalah biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Saya dan siapapun penterapi tidak bisa menyembuhkan ya. Tuan guru kita juga tidak bisa menyembuhkan. Semua tidak bisa menyembuhkan. Kita harus yakin semua yang menyembuhkan adalah Allah, tapi dengan apa namanya, dengan keyakinan kita, dengan tauhid kita, dan kemudian dengan menggunakan metode-metode yang diajarkan sama guru kita, dan berkat insya Allah doa dari guru kita Ustadz Kemal, insya Allah ini bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan. Jadi ada konektivitas kita dengan guru kita, atau kemudian ada doa-doa konektivitas yang harus kita baca yang kemudian senantiasa terhubung. Dan bahkan waktu kami silaturahim ke Bandung, ketemu Tuan Guru besar, Insya Allah, ya ini semua Tuan Guru mengatakan semua yang sudah ikut latihan
TJATH ini senantiasa didoakan oleh oleh Tuan Guru ya Ustadz Kemal. Semoga kemudian ilmu yang sudah didapatkan itu bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama untuk dirinya, keluarganya, dan untuk orang banyak, sehingga banyak orang yang diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dengan wasilah ilmu TJATA yang sudah ditularkan, yang sudah diberikan oleh Tuan Guru Besar kita, Ustadz Kemal, Masya Allah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan jaza ya atas apa yang beliau sampaikan dan ajarkan kepada kita. Dan artinya ilmu ini sangat, ya, saya katakan ini sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau kemudian dari segi kita mendapatkan ilmu dengan biaya segini, wah kayaknya kok hitung-hitungan pikir kita kok murah banget ya sebenarnya. Tapi padahal ilmunya banyak banget yang diajarkan, ya. Banyak banget gitu. Sampai video yang dikirimkan ke kita itu kadang-kadang kita harus, kadang ada yang terlewatkan karena saking banyaknya video, tapi luar biasa ya. Dari apa yang sudah kita dapat yang diingat saja, itu sudah banyak menebarkan manfaat bagi orang lain, Masya Allah. Barangkali ini saja, ya karena sudah malam juga ini, ya, teknisnya kayak khawatir udah ngantuk juga, khawatir. Ya, Masya Allah, itu ini dulu. Jadi teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang ada di Magelang dan sekitarnya, yang belum daftar, segera daftar. Nanti kita bersama-sama belajar. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita tularkan dan kita sampaikan ilmu ini, sama-sama kita jadi master kerja, ya. Menjadi perpanjangan tangan guru kita, dan insya Allah menjadi kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak luar biasa Pak Ustadz Abdul Rashid. Terima kasih sharing-sharingnya malam ini. Insya Allah sangat amat bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih banyak ya Pak Rashid ya. Sama-sama. Selanjutnya di sini ada Master Trainer untuk offline Aceh. Ada Ustadz Zarkashi dan beliau juga beberapa kali kita amanahkan untuk menjadi Master Trainer di offline Medan. Silakan Pak Zarkashi. Alhamdulillah on ya Pak ya. Boleh Pak Zar silakan perkenalan terlebih dahulu, kemudian sharing-sharing pengalamannya selama menerapi dengan TJATH. Pak Zar silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Zarkashi. Mohon maaf, Pak Zarkashi, itu suaranya tidak terdengar. Mungkin earphone-nya tidak terhubung dengan handphone, Pak Zarkashi. Halo, ada suaranya, Teh? Ya. Sudah ada. Sudah ya. Oh ya, baik. Baik, kebetulan di saya ini juga sedang hujan deras ini. Teh yang mohon maaf nanti mungkin nggak bisa berlama-lama karena juga ada guntur dan petir. Ya. Baik, Bapak, calon peserta dan para master trainers yang sebelumnya ada tadi Ustadz Aaf ya, kemudian ada Mbak Nita Magelang, dan yang barusan Pak Ustadz Abdul Rashid, ya, sudah Rashid dari Magelang. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Zarkashi. Saya saat ini dan sebelumnya juga memang berasal berdomisili di Kota Langsa, Aceh. Beberapa kali kesempatan pelatihan offline saya diamanahi oleh Tuan Guru dan manajemen dari pusat untuk memberi sebagai trainer ya di Medan. Sudah 3 kali, dan di Palembang tingkatan pertama pernah sekali. Kebetulan kali ini juga ada pengembangan barangkali sampai di Provinsi Aceh. Cuma saya nggak tahu apakah malam ini ada peserta dilatih atau enggak nih Teh. Tapi tidak apa-apa lah ya, sebagai motivasi barangkali belum bergabung karena mungkin kondisinya sinyalnya belum baik.
Harapan nantinya ini mungkin ada rekaman yang bisa di-share di grup rekrutmen nantinya. Baik, Bapak, mungkin khusus peserta yang dari mana ini nantinya offline selain Aceh ya, yang bersamaan dengan waktunya. Saya bergabung untuk pelatihan ini awalnya di 2024 akhir kalau nggak salah saya. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa mungkin Bapak yang belum mendaftar itu mungkin kita sepemikiran. Ya. Saya pernah ragu ketika awal dulu apakah pelatihan ini benar atau enggak gitu. Maaf ini para teteh dan manajemen dari pusat. Ya karena kita mungkin pernah kecewa dengan pelatihan sebelumnya, ya. Setelah kita transfer ternyata bodong begitu ya. Padahal waktu itu bukan sepenuhnya saya tidak percaya, emang uangnya belum ada. Jadi kita nabung dulu, dicicil dulu begitu ya. Alhamdulillah sampai ketemu di hari pelatihan dan alhamdulillah langsung Tuan Guru Besar ya Gurunda Haji Kemal langsung memberikan materinya. Sampai akhirnya di tahun 2025 ya itu di bulan Mei kita mengadakan pelatihan offline yang pertama dan seterusnya. Ya, ini sedikit babun nuzul lah bilangnya. Jadi Bapak calon peserta yang ingin sampaikan bahwa ini semuanya nanti Bapak-bapak akan menghadapi surprise ini dengan keilmuan ini. Yang kesannya nampaknya mungkin apa ya apa enggak apoyo, nah kalau orang Jawa bilang ya. Ternyata di luar ekspektasi gitu ya. Di luar dugaan dugaan sebelumnya lah mungkin yang ada penilaian mungkin uh, kurang baik. Setelah saya belajar setelah master gitu ya, ilmu master, ada satu keilmuan yang cukup menarik. Namanya transcendental hypnosis. Oh, sebelumnya saya pernah belajar juga tentang hipnotis gitu ya, dasar. Di transcendental ini, wah ini luar biasa Bapak-bapak dan Ibu. Jadi ini lebih untuk penanganan keluhan-keluhan yang non medis gitu ya. Misalnya gangguan jin, kesambet begitu misalnya ya. Atau pengaruh sihir jin juga mungkin ya, kiriman pengaruh sihir yang dikirim, santet dan sebagainya. Ini di awal-awal terus terang saya menghindari ini kalau ada pasien yang seperti ini. Ini kan kita serem-serem horor juga ini. Jangan-jangan ada serangan balik ke kita. Wah, gimana ini? Saya hindari. Sebenarnya Allah, janganlah sampai ada. Jangan dululah ada begitu ya, karena bersiap. Walaupun keilmuannya sudah disampaikan oleh Pak Haji, guru besar kita. Dan insya Allah ada cara supaya tidak bisa terserang balik. Nah, ini yang uniknya. Kelebihannya ya. Kita ada satu amalan yang dibekali oleh Tuan Guru, tidak bisa diserang balik. Sekuat apapun jin itu. Insya Allah. Sesakti apapun dukunnya. Wah, ini luar biasa. Bukan takabur, Pak. Saya sudah buktikan. Nah, kadarullah, karena saya terus menterapi pasien-pasien, klien lah, yang sakit fisik begitu ya. Dan saya, begini, maaf, ini bukan takabur ya. Misalnya dengan terapi totok jari alif saja, dengan menggunakan jari, maaf ini kalau kelihatan mungkin tangan kiri ya. Dengan jari saja, saya menterapi diabetes, Bapak Ibu. Jadi kita juga tidak mau overclaim. Ini terapi ini bisa untuk terapi ini sembuh, nggak overclaim begitu ya. Tapi saya ingin buktikan keampuhan dan kedahsyatan jari alif. Gimana caranya? Klien akan datang, ya kita suruh, kita sarankan, jangan suntik insulin dulu, jangan minum obat diabetes. Silahkan makan minum 2 jam sebelum datang ke kita. Supaya apa? Karbohidrat dan gula yang dia minum makan tadi, itu dia konsumsi, dia sudah masuk menjadi darah di badan dia. Nah, datang di kita, kemudian kita ukur Pak, pakai alat cek gula darah. Ya, jadi jelas. Datang di kita, gula misalnya 425 ketika itu. Saya videokan dari 0 angkanya kita ambil di jarinya darah tes 425 atau yang lain kasusnya di 350. Oke, kita videokan, letakkan alatnya, kita totok Pak ya, pakai doa
namanya doa konektivitas, ini password kita, Pak. Doanya seperti apa? Ya, jangan belajar sekarang, nanti kalau sekarang Bapak Ibu nggak belajar, nggak masuk kelas lagi nanti. Dan ini bukan mantra, Bapak Ibu, ya, berdoanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, jangan khawatir, di keilmuan ini tidak ada, insya Allah aman ya dari segi tauhid. Saya sudah tanya juga ke ustaz-ustaz, kalau di sini tengku-tengku ya namanya, ya tidak ada yang melenceng dari akidah dan tauhid. Jadi jangan takut. Nah kemudian kita totok selama lebih kurang setengah jam atau beberapa menit, rehat, minum putih, totok lagi sampai lebih kurang 1 jam. Kita ukur lagi Pak, ya. Saya videokan lagi, cek gula darahnya sesudah kita totok. Berapa turunnya? Hampir setengah. Di pasien lain, di klien lain ada juga yang turunnya tidak seberapa, 50, hanya cuma kadar 50. Kalau 300 awalnya kita totok turunnya hanya 50, ada yang begitu. Tapi rata-rata turunnya separuh Pak. Kalau 425 tadi ya jadi 210 begitu ya, atau 200 berapa lah begitu. Dan ini saya videokan, saya kirim ke testimoni, saya kirim ke Pak Haji, guru besar kita. Oh, Masya Allah, saya juga luar biasa di ilmu ini. Jadi pernah ini saya buat di status, orang bicara, wah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin gimana? Datang kemari. Nah, datang ke saya begitu. Jadi demikian Bapak Ibu, ini salah satu. Nah, kemudian untuk keluhan-keluhan yang lain, misalnya sampailah pada terapi gangguan non medis begitu. Sebentar, Bapak. Nah, kemudian satu kali ada klien yang dari Tamiang ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar nama Tamiang ketika banjir besar yang lalu. Itu tepatnya 2 tahun yang lalu. Jadi beliau konsul ke saya, keluhan istrinya diduga ya mengalami stroke. Tiba-tiba saja lidahnya pilu, bicaranya susah begitu ya. Langkah kaki kanan waktu itu berat. Jadi secara zahir ya ciri-cirinya sudah memenuhi kalau ini adalah stroke, gejala stroke begitu ya. Saya persilakan untuk datang di hari yang kita buat janji, maka beliau datang. Ingat saya pada itu hari Selasa. Selasa, pada dasar beliau sudah sampai di saya, kita terapi. Saya lihat langsung kondisinya memang beliau susah berjalan karena dipapah ya, dipapah itu dituntun maksudnya. Kemudian bicaranya juga susah, susah untuk bicara. Nah, kemudian dalam proses anamnesa tadi, wawancara maksud saya begitu, wawancara kita gali sebab sakitnya, kondisinya sebagaimana. Maka diduga oleh suaminya ini karena setelah Idul Adha sepertinya banyak makan daging gitu ya. Tensinya naik, kemudian kolesterol mungkin begitulah dugaan beliau, maka ini adalah stroke begitu, gejala stroke. Nah, ketika saya persilahkan untuk naik ke bed terapi, ya di posisi kita mau terapi, stroke tadi, kemudian istrinya, suaminya juga menyatakan, tunggu dulu Pak, ini ada cerita lain gitu ya. Cerita lain gimana? Wah, rupanya beliau sampaikan, saya sejak berkeluarga dengan beliau ini, dengan istrinya, sudah 33 tahun. Nah, ya. Hampir setiap malam kerasukan. Wah, ini ceritanya. Wah, saya bilang, ini kayaknya lain ini, sepertinya lain ini kasusnya ya. Dia terus cerita-cerita banyak hal, bukan hanya kerasukan, kemudian di rumahnya pernah ditemukan ada macam-macam lah. Yang terakhir juga ditemukan. Sudah dibawa ke ruqyah kemana-mana, gitu bahasa beliau ya. Beliau konsultasi juga ke guru ngaji beliau, malah sarannya itu suruh ceraikan dia istrinya karena jadi masalah gitu ya. Beliau kecewa. Akhirnya ketemulah dengan WA. Waktu itu saya buat promosi Pak, dibantu oleh Teknisa. Kita promosikan waktu itu ya, tempat terapi kita, ada terapi non medis. Beliau mengklik lah WA dan sampailah di nomor kontak saya. Nah, langsung saja kita eksekusi Pak dengan jurus yang nanti Bapak-Bapak akan belajari nanti di kelas offline nanti, namanya TJATH. Maaf, TH, Transcendental Hypnosis. Nah, nanti ada namanya di sana, ada surat cinta untuk jin. Ya, jadi kita menulis sebuah surat
yang ditujukan untuk jin yang mengganggu atau menghuni bersarang di tubuh siapapun. Ya. Itu Pak, hanya hitungan 5 menit ya. Nanti kalau berkenan ada videonya masih saya. Itu pasien gemetar langsung geblak. Kita sadarkan, kemudian kita tepuk, istighfar, duduk minum air putih, istighfar, ya kita tepuk-tepuk bahunya, ucap kalimat syahadat, bicaranya jelas Pak. Kita suruh bangun jalan melangkahnya, wah sehat. Nah ini berarti ini sihir yang berkamuflase seolah-olah ini adalah stroke. Nah ini Pak. Ini kalau buat medis ya sudah disarankan untuk konsumsi obat pengencer darah ya, umumnya bagaimana orang stroke. Nah ini Pak adalah satu kelebihan yang kita temukan dalam keilmuan ini. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Nita tadi ya, betul. Di sini kita temukan hal-hal yang luar biasa ya. Malah kita bisa bereksplorasi nantinya ya, berinovasi dan berkreasi di luar masih dalam koridor keilmuan yang disampaikan tadi. Ada hal-hal yang bisa kita kembangkan dan ditemukan sendiri dan luar biasa. Nah, kemudian saya pikir saya tidak lama-lama nih Teh ya, Bapak Ibu, karena kondisinya ini hujannya makin deras. Ya. Di pelatihan terakhir kemarin, di beberapa bulan yang lalu, ini di Medan, itu kita demokan terapi jarak jauh. Jarak jauh bukan hanya kita tidak menyentuh pasien dalam jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter. Jarak jauh dalam ini malah kita bisa video call, ya, video callan dengan klien yang ada di luar pulau. Nah, jadi dalam kelas offline yang kita selenggarakan di Medan terakhir di bulan Juli atau Juni yang lalu ya, saya lupa. Itu salah satu peserta itu mengeluhkan ibunya tentang sakit di Jakarta, sakit tulang belakang. Gejala seperti saraf kejepit. Nah, kita demokan sama-sama. Ayo semua satu kelas itu. Ya, kita doakan bersama-sama. Niatkan, doakan, baca doanya, ya. Kemudian nggak saya sampaikan detail lah ini caranya. Nah, si anak tadi yang ikut ya di kelas pelatihan, video callan, ya, video call begitu, videonya kita rekam juga. Kita komunikasi dengan ibunya yang ada di Jakarta, kita lakukan terapi. Hanya perlu waktu 2 menit, Pak, Ibu. Itu ada pernah saya sampaikan, saya share juga videonya itu ke Tenisa ketika hasil pelatihan. Dan komentar ibunya rilis, alhamdulillah enakan punggungnya, ya, luar biasa, insyaallah kepada Allah. Semua terhidup Allah. Saya pikir demikian teknis saya, Siska, Bapak Trainer Master, dan Bapak Ibu calon peserta pelatihan. Semoga seperti disampaikan tadi jangan ragu-ragu. Ya, kalau ragu kita artinya menyiapkan kesempatan ya dalam hal ini harusnya kita bisa cepat mendapatkan. Jadi tertunda lagi nanti. Segera bergabung menjadi bagian dari keluarga besar PJATH Indonesia dan insya Allah kita akan selalu membersamai. Begini, setelah pasca pelatihan juga Bapak Ibu tidak akan dilepas begitu saja, masih ada terus dalam bimbingan grup di WA ya. Jadi kapan saja bisa kita konsultasi, bisa sharing dan mengulang kaji materi-materi video tutorial yang disampaikan oleh manajemen dari pusat. Demikian mungkin Teh Nisa, admin. Mohon maaf ini saya tidak dengan lama-lama ya, lebih kurang mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zarkashi atas pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasanya sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, saatnya kali ini memasuki sesi tanya jawab. Nah, silakan bagi Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin bertanya kepada para trainer-trainer kita malam ini, boleh silakan di raise hand atau langsung di on mic-kan. Kita batasi ya Teh ya, pertanyaannya 5 saja cukup. Selanjutnya pertanyaan yang belum terjawab bisa ditanyakan kembali di grup bimbingan, di grup calon peserta atau melalui Japri admin. Silahkan 5 orang pertama yang ingin mengajukan pertanyaan seputar pelatihan TJATH. Nah, ini sudah mengacungkan tangan rupanya Pak Rohmad Budi Santoso. Silahkan Pak Rohmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Rohmad. Ya, salam untuk kita semua, langsung aja ya. Ini untuk anak kami kan Abdika ya.
anak berkebutuhan khusus. Kira-kira umurnya 14 tahun. Kendalanya belum bisa bicara, autis, semi autis ya. Perkembangannya masih rendah. Mungkinkah bisa diterapi dengan TJH, TH ini? Gitu saja pertanyaannya, mungkin untuk memberi kesempatan pada yang lainnya. Oke, minta jawabannya dari para master mungkin atau ofisialnya. Baik, terima kasih Pak Rohmat untuk pertanyaannya. Izin saya jawab ya Pak ya. Ya, Jadi gini Pak, kalau di TJATH semua penyakit, semua keluhan, bahkan di luar penyakit, insya Allah bisa kita ikhtiarkan ya, baik penyakit amin, amin, medis, non medis amin, maupun psikis atau amin, kondisi apapun bisa kita ikhtiarkan. Ranah amin, kita sebagai manusia itu kan tentunya hanya menyempurnakan ikhtiar ya Pak ya, memaksimalkan ikhtiar untuk kesembuhan, untuk hasil semuanya kita serahkan pada yang di atas, pada amin, Allah Subhanahu wa amin, taala. Tapi amin. semua dari hasil terapi TJATH bisa terbukti melalui testimoni yang setiap hari kami bantu share ya, dibantu share oleh Ya, para admin dan itu testimoni ya, real dari para alumni Bapak Ibu. Dan betul, seperti yang para trainer bilang tadi ya, dari Pak Aap, Bu Anita, dan Pak Ustadz Rashid, Pak Zarkashi, memang di TJATH itu testimoni tidak pernah kosong, Pak. Satu hari itu ya, tidak pernah kosong. Jadi alhamdulillah. selalu berjalan setiap hari dan itu semua real gitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah semua bisa kita ikhtiarkan, kita maksimalkan Amin, ikhtiar kita amin, untuk siapapun dengan kondisi apapun itu semuanya bisa diikhtiarkan Pak Rahmat. amin, Begitu. amin. Ya. Nah, Ya. baik. Apakah sudah Eh, cukup Pak Rahmat? ini untuk pertanyaan selanjutnya, untuk pelatihan itu apakah boleh dalam tanda kutip anaknya diajak gitu untuk diterapi? Maaf ya, ini Baik, baik. pertanyaannya. Baik. Jadi gini Pak Rahmat, mohon maaf ya sebelumnya kepada Bapak Ibu yang lainnya juga. Yang bergabung dalam kelas, dalam ruang pelatihan itu kami perkenankan hanya untuk peserta yang sudah membayar biaya pelatihannya saja gitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau ajak keluarga boleh saja silahkan, tapi mohon maaf menunggunya di luar gitu Bapak Ibu. Paling Iya, nanti kalau ada waktu senggang mungkin dari iya, trainer atau gimana setelah pelatihan Bapak sudah dapat ilmunya mau langsung praktik, nah itu bisa langsung ya, nanti. Nah, ya maaf mau gitu. Ini baru ya, daftar tidak istrinya, apa-apa, Pak. ya, jadi wakil. Saya belum daftar tapi rencana Baik, mau baik, dua ini. Oke, oke, ya baik. makasih, makasih atas Sama-sama, Pak jawabannya. Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut pertanyaan kedua, tesis. Terima kasih Pak Insya Ahmad atas pertanyaannya dan Tenisa atas tanggapannya. Selanjutnya ini ada dari username Oppo. Ini siapa namanya? Silahkan Pak Pujo, Dara. Teh Rizka, Pak Pujo, Teh Oh, Pak Rizka dari Pujo. Siap, Pak Pujo. Nah, Silakan ada saya yang ingin ditanyakan kembali, Pak Pujo. Silakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ini untuk semua master dan admin ini. eh saya karena gaptek nggak bisa ganti nama itu, jadi tetap Oppo aja itu. Siap, tidak apa-apa. Kali-kali ya karena kegaptekan saya tertarik oleh Mbak Anita tadi ya. Disuruh daftar jangan ngintip-ngintip doang nih. Saya nggak, ya mungkin saya cerita sama Mbak Teh Rizka nih ya. Ya jujur aja kalau jauh terus terang saya agak berat. Pertanyaan saya kepada Mbak Nita, saya sendiri sakit mau menyembuhkan orang bagaimana caranya ini. Saya sudah belajar online sudah 4 hari dari tanggal 7 ini. Itu kadang-kadang malah bablas tidur. Ya, kan karena saking sakitnya kepala saya gitu. Ya, saya berusaha saya praktekkan ke diri saya, nampaknya lamban gitu, apa kurang kurang yakin ya. Ini barangkali Mbak Nita tadi bisa menjawab pertanyaan saya ini. Terima kasih Teh Rizka dan
yang lainnya nih Mbak Safa Ya, satunya. Mohon Bapak. pencerahan. Baik. Terima kasih. Mungkin boleh silakan untuk Ibu Anita boleh menjawab dari pertanyaannya. Terus masih ada Bu Anita? Silahkan. Terima kasih, terima kasih. Ya Pak, Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pak, yakin nggak kalau semua penyakit itu ada obatnya? Yakin. Nah, insya Allah, jenengan nanti dengan jenengan ngobatin orang pun penyakit jenengan hilang bisa Pak, bisa. Satu itu. Yang Saya kedua, kok nggak, jenengan, maaf saya potong. Saya nggak bisa melihat wajah Bu Nita ini. oh nggih. Seragennya mana iki? Saya cepu ya Oke, Bu. nggih, Masya Allah, nggih, Cepu, nggih, nggih. cepu karo seragen cedak lah. Siapa Dalam tahu kondisi, lihat, siapa tahu lihat wajah Bu Nita malah sembuh. iya, Ya. Alhamdulillah ya Pak. Masa bicara tidak melihat wajah orangnya. Siapa yang ngomong ini? Kan malah dikira Masih harus Pak. di cepu Bu, cepu Oh, Seragen, cepu. cepu Ngawi kan Masya Allah Seragen Pak. Ngawi cepu. Dari kemarin-kemarin saya kan maaf ya, saya kan banyak relasi. Itu saya bilang, ini yang orang-orang Blora mana yang mau ikut pelatihan? Saya bilang gitu. Itu sama Ini Pak Blura Amin saya. belum ada sama sekali. Ini kemungkinan jenengan yang pertama dari Cepu ya. Banyak. Saya dari Blora kan kemarin termasuk Blura. Kalau ada yang makanya Blura yang dari sana terapi ke sini banyak Pak. Makanya saya bilang, Mbok Yao dari sono itu belajar terapi, saya bilang gitu. Banyak Pak yang dari sana terapi ke tempat saya itu. Padahal perjalanannya hampir 2,5 jam loh. tahu saya ke Seragennya mana anu bule. Pulau, Maaf. pulau, buatan apa Pak? Buatan apa? Pulau Sragennya deket Solo. Kebetulan saya perbatasan antara Solo Sragen. Tepatnya di Oh, pabrik Jokowi Asmindo ke timur. nggih. Ya, ya saya awam Bu. Saya makanya sama Teh Nisa itu saya bilang saya ikut online aja ternyata saya sendiri sakit mau ikut online ya lambat otak sudah tua gitu. Pensiun ini kan lambat. Jadi perlu apa ya? Ikut, ikut offline, Pak. Jalan. Terus saya sendiri sakit, saya lihat videonya, saya praktekkan totok leher dan sebagainya kok malah malah keringat dingin gitu. Itu Mbak Nisa, saya jelas saya divonis oleh dokter vertigo, lambung, jantung dan sebagainya ini. Saya makanya nggak berani pergi jauh gitu. Kalau jenengan mengatakan orang Blora nggak ada, saya pengen banget ini. Makanya saya sudah Iya. masuk level 1 ini sudah 4 hari. Oh, Tanggal baru 7. level 1 ya Pak? Iya, jadi saya mempelajari Dilengkapi Pak. videonya, Dilengkapi videonya. langsung panjenengan daftar aja sekarang nggak apa-apa. Lah wong Karena kula dhewe sakit loh, Mbak. Kula nanti di dhewe sana sakit. jenengan nanti jenengan pasti di sana di apa buat praktek malah pulang sembuh sehat bisa. Kalau di level 1 itu cuma baru maaf ya Pak, kalau di level 1 itu penanganannya yaitu jenengan dapat dasarnya itu. Sebenarnya itu udah bisa menanganin, udah bisa kalau memang ini udah bisa nanganin Pak ya. Bahkan dulu saya level 1 aja udah banyak yang jodoh itu loh. Itu cuma untuk selanjutnya eh, biar jenengan itu bisa ngobati diri sendiri itu ada di Iya. master. Jenengan coba aja langsung masuk Masya kita Allah, berarti ngenteni sampai jadi master ya nih. Wong level 1 aja sudah 4 hari bolak-balik baleni nggak nyantol. Pak. Gini ya Pak, Iya. untuk penanganan itu jenengan itu nggak usah bilang nggak nyantol-nyantol. Belum. Nek belum nanti nyantol. Kalau nggak nyantol-nyantol nanti nggak nyantol Alhamdulillah. beneran. Insya Allah siap. Mm-mm. Saya Jadi memang dimotivasi sama itu loh, Kak Rizka itu loh, Mbak Rizka. Halo, Baik, ya itu barangkali saya bisa dipandu untuk mengobati diri sendiri mungkinkah gitu loh. baik, baik. Eh, Mungkin bisa saya lanjut ya, izin Bu Anita. Jadi gini iya, Pak Pak. Pujo, di level 1 itu sebetulnya sudah bisa untuk menangani medis, non-medis juga psikis. Dan diagnosa juga sudah diajarkan ya Pak ya. Cuma hanya Dan memang tekniknya yang terbatas.
Kalau di kelas offline itu kan sudah untuk biaya itu apalagi early bird ya itu sangat murah itu 1,5 juta itu sudah untuk 4 tingkatan yaitu level 1, level 2, level 3 dan tingkat master dan tentunya yang membedakan itu apa? Di tekniknya Pak. Tekniknya itu jauh lebih banyak. Kalau yang kelas offline ya yang diajarkan dalam kelas itu ada 17 materi, tapi nanti setelah offline-nya selesai, akan saya bagikan video pembelajaran itu kurang lebih 62. Tapi Hmm. kalau Bapak mau fokus dulu dengan yang level 1, itu bisa. Tapi syaratnya tontonnya pelan-pelan aja, Pak, bertahap. Tadi kan Bapak bilang nonton pusing, ngantuk, ya itu ya. Kendalanya mungkin seperti itu. Tapi ditonton lagi coba pelan-pelan, bertahap, jangan ada yang di-skip. Kalau ada yang mau dicatat, silahkan dicatat gitu. Nah, nanti Ya, tinggal dipraktekkan setelah nonton videonya gitu. Kan selalu video level selalu 1 nyatet juga. teh ini teh, selalu nyatet ini ada bukunya biar Betul, ingat. bagus Pak. Ini. Jadi Kan video karena dia level tua 1 ini kan juga, gampang lupa. iya betul. Ya, terima Bagus Pak kasih. itu, bagus. Sama-sama Pak. Jadi ditonton aja kembali, kemudian dicatat, kemudian praktek. Itu aja Pak simpelnya. Tapi baca dulu doa konektivitas ya Pak ya. Insya Allah sudah hafal doanya. Siap, Alhamdulillah. siap. Iya, Heeh. itu dalam berapa jam kan sudah hafal karena hampir sama dengan doa-doa biasa kita Betul, lakukan. betul. Sedikit ya Pak ya, Doa, nggak susah ya. Ya. doa, doa, doa sebelum belajar juga perlu dibaca. Insya Gimana? Allah Pak Ustadz. Ya, Betul. ya, ya Pak Ustadz, Pak Yai, Insya Allah saya ikuti. Insya Allah Iya. kadang tengah malam ngapal doanya itu. Iya, Masya Allah. Simpel ya Pak ya Pak, doanya simpel ya. Ini Pak 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 siapa Pak Abdul Rasid ini Pak Rasid barangkali kalau nyuwun arahannya panjenengan Bapak. Oke, Pak, Masya Allah. Jadi memang kemudian kita jangan sampai gini, Pak. Kita harus yakin yang namanya ilmu, yang namanya hidayah itu tidak terbatas kepada yang muda saja, yang tua pun juga dikasih sama Allah Ta'ala. Bahkan ada seorang nenek yang kemudian dia itu nggak bisa baca Quran, tapi dia selalu mendengarkan cucunya murajaah sampai dia hafal juga sampai 30 juz Quran. Artinya hidayah Allah itu tidak hanya kepada yang muda saja, ilmu itu diberikan oleh Allah. Nah, yang penting kita harus yakin dengan ilmu Allah itu, ilmu yang baik itu insya Allah Allah berikan. Yang penting kita luruskan niat kita dulu, kemudian kita baca berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Nah, salah satu doa yang diajarkan Nabi setiap pagi itu meminta 3 hal, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta ilmu yang manfaat gitu kan. Dan kemudian juga boleh sebelum belajar membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi minta ilmu yang manfaat ditambah ilmu kita dengan ilmu yang manfaat, insya Allah Allah mudah. Yang penting Bapak nggak usah pesimis, ya, yakin insya Allah ilmu itu Allah berikan tidak hanya ke yang muda, yang tua pun dikasih. Jadi jangan sampai kita itu sudah hopeless dulu, sudah putus asa, sudah sudah negatif thinking, wah aku wis tua ya, wis raiso, wis ranyanda. Nah itu nanti malah ranyanda tenanan gitu. Karena Astagfirullah. kan Allah katakan dalam hadis qudsi, Ana inna zanni abdi bi in zanna khairan falahu in zanna syarran falahu. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka kebaikan yang dia dapatkan. Tapi kalau dia berprasangka buruk, maka keburukan yang akan dia dapatkan. Gitu. Jadi Bapak coba di Bismillah dan kemudian yakin ilmu itu Allah akan berikan kepada Bapak dan Allah mudahkan untuk mendapatkan ilmu dan bisa Amin. menggunakan ilmu ini dan kemudian bisa bisa bermanfaat untuk Bapak sendiri insya Allah. Nanti di level 1 dari Nisa sebenarnya sudah bisa pelan-pelan saja. Nah, nanti kalau Allah berikan kesempatan nanti bisa di level 2 nanti ada lagi cara diagnosa yang lain sebagainya yang itu juga bisa Bapak amalkan. Semoga Bapak diberikan kesembuhan, kesehatan dan juga Amin. bagi orang banyak insya Allah gitu Pak. Saya potong dulu Pak Ustadz Rashid. Barangkali reaksi misalnya setelah ditotok bagian leher
reaksinya biasanya biasanya bagaimana Pak Ustadz? Apa rasa mual, rasa apa gitu kan? Ya, kalau apa namanya, kalau kemudian memang reaksi itu berbeda-beda ya, nggak sama orang itu memang ada yang kemudian ada yang mereka itu langsung keringat dingin, ada yang kemudian dia itu sendawa, ada yang kemudian apa namanya ada rasa yang kemudian dia rasakan kok jadi lega gitu. Jadi macam-macam reaksi orang itu Pak. Maaf Jadi Pak Rasid, malah buntu Pak Rasid. Oh, kepala malah besar rasanya setelah saya totoi sendiri itu. eh, Gimana? kepalanya gimana Pak? Kepala saya malah perasaan tambah besar padat begitu loh. Setelah tidur baru ringan lagi gitu. Nah, awalnya berat gitu setelah saya mencoba dengan eksperimen ya sambil saya melihat video gitu. Terus, akhirnya saya tertidur Pak Ustadz, terus setelah tidur baru bisa rasa longgar gitu. Awalnya berat banget gitu. Saya sambil eksperimen ngikuti master siapa itu? Ya, kebetulan guru Kemal kita ya? itu. Ya, Iya, tapi ada pengalaman Pak Rosid. iya, iya, Masya Allah. Ya, memang kemudian apa namanya Pak, reaksi tatkala ditotok itu macam-macam ya orang itu Pak. Jadi Bapak, Bismillah Bapak teruskan sambil berdoa kepada Allah, ya doa konektivitasnya tetap dimantapkan, diresapkan ke hati, dan nanti Insya Allah Ya. nanti pelan-pelan Allah berikan kesembuhan itu Pak. Amin. Barakallah Ustadz Rosid. Terima Insya kasih Allah. matur nuwun untuk Mbak Nita dan jenis yang lainnya. Monggo yang lain silahkan Oke, minta Pak, maaf. untuk tambahan ya, Pak. Untuk tambahan jenengan itu sambil duduk apa itu sini aja, Pak. Dari sini kan jenengan dapat lah itu telapak tangan, punggung tangan sama kaki. Itu aja Hmm. seringnya itu. Kalau jenengan sini kan susah jenengan. Ya, ya saya Mm-mm. sudah ikuti itu ada gambarnya yang Afwan, untuk Mbak wilayah Nita. dada, wilayah dan sebagainya itu sudah saya terapkan Bu Nita. Tapi barangkali belum saatnya gitu. Kalau Pak Rosid tadi bilang seperti itu. Semoga Allah segerakan sehat bagas waras ya, Pak. Amin ya Allah. Ya, saya doakan Bunda dan yang lain masuk ke level 2 ini. Amin, ya rabbal alamin. Sudah cukup, Oke. Pak. Hatur nuhun Teh Rizka, Sami-sami, Teh Siska ya Bapak. Kak Rizka ya. Iya, Ye, betul, Siska. maka dilanjutkan yang Baik, lain. terima kasih Bapak atas Assalamualaikum pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Master Abdul Rashid dan Ibu Anita atas tanggapannya. Selanjutnya silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya boleh silakan di on mic-kan terlebih dahulu. Cek apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu semuanya sebelum saya membacakan pertanyaan yang ada di room chat. Silahkan bagi Bapak Ibu semua. Atau kita bacakan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu semuanya, pertanyaan yang ada di room chat sambil menunggu. Ini dari pertanyaannya dari Pak Dedi Rohendi. Assalamualaikum, apa dengan waktu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, semua diajarin atau hanya intinya yang mencakup semuanya dengan case by case, juga ada prakteknya? Nah, izin saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Pak Dedi. Iya betul Pak Dedi, nanti itu di saat pelatihan offline itu ada 17 materi untuk materinya pada pelatihan offline. Namun nanti akan di-share materi-materi yang lainnya kurang lebih ada 62 video ya Teh Nisa. Nah, Betul materi ini sekali, yang Teh akan Siska. diberikan kepada para peserta lainnya melalui video pembelajaran. Namun untuk yang dipelajari nanti itu adalah intisari dari materi-materi level 1, 2, 3 dan master ada 17 materi. Jadi Bapak Ibu semuanya dari pelatihan offline nanti itu sudah auto tuntas sampai master semuanya. Yang dipelajari itu 17 materi dan nanti yang akan diberikan video pembelajarannya itu kurang lebih ada 62 video. Begitu ya Pak Dedi Rohendi. Semoga menjawab. Kak Dedi Rohendi. Iya, betul Teh Siska.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul yang disampaikan oleh Teh Siska, kemudian izin saya tambahkan sedikit Pak Dedi. Jadi di kelas itu bukan hanya pemaparan materi Pak, tapi juga ada praktek dan juga ada sesi praktek satu sama lain antar peserta. Gitu Pak Dedi. Jangan khawatir nanti juga setelah offline-nya selesai, misalnya saya lupa nih tadi di kelas trainer menyampaikan apa, bagaimana, nah itu ada video pembelajarannya. Di video pembelajaran itu sangat amat lengkap. Kemudian jika masih ada yang kurang paham dari yang diterangkan dalam video pembelajaran, bisa ditanyakan. Kami terbuka, tersedia grup bimbingan WhatsApp. Itu insya Allah kita pasang respon ya, karena adminnya juga banyak. Di grup itu bebas tanya jawab, bebas sharing-sharing konsultasi satu sama lain mengenai apa pengalaman pembelajaran TJATH. Kemudian kalau grupnya sedang tutup jadwalnya masih bisa tanya ke admin via Jabri gitu. Pak Dedi, sudah terjawab ya Pak Dedi ya? Silakan dilanjut tesis kan mungkin 2 pertanyaan lagi cukup. Baik, silakan bagi Bapak Ibu semuanya ada 2 kesempatan lagi untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya silakan bisa di on mic-kan terlebih dahulu. Ada 2 orang lagi kita membuka kesempatan untuk 2 orang lagi. Silahkan atau sudah cukup? Sama-sama Pak Dedi. Silakan 2 orang lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada para trainer-trainer? Jangan sia-siakan kesempatan ini ya Bapak Ibu semuanya untuk bertanya sebanyak mungkin. Ya tanya lagi nih. Silakan. Oke, untuk apa bentuk videonya kan ada 62 ini ya. Berapa video? Itu Oke, Iya, Pak. formatnya kurang. dalam bentuk apa ya? Kita dalam bentuk link, Pak, link YouTube tapi private. Jadi internal ya, hanya bisa Oh, diakses oleh pemilik link saja ya. gitu. Karena kalau Oh, berupa video, bukan link, pasti makan memori ya, Pak ya, penuh banget ya. gitu. Oh, itu Heeh. dalam link itu dalam satu link gitu Betul, ya. Jadi nggak betul. memenuhi HP Ja- itu ya. Jadi Ya. banyak Pak, linknya banyak, cuma karena bentuk link dia jadi tidak terlalu menghabiskan memori. Oke ya, terima kasih Mm-mm. informasinya tuh. Ya, Sama-sama oke. Pak Rohmat. Ya, Silakan satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Atau sudah cukup? ya sudah cukup mungkin ya. Udah malam, udah ngantuk Baik, itu. baik. So, baik, terima kasih banyak semuanya. Silakan dilanjut tesis Kak. Langsung aja ke penutupan atau informasi barangkali. Baik Oh, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada closing statement terlebih dahulu sebentar dari trainer kita dari Garut, Magelang, dan Aceh. Silakan closing statement dari trainer dari Garut, Pak Ustadz Aap. Silakan untuk closing statement. Oh iya, terima kasih Teh Siska waktunya. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada Zoom kita kali ini, Alhamdulillah, semoga dari Zoom ini bisa memberikan gambaran buat bapak-bapak semuanya untuk lebih termotivasi mengikuti pelatihan TJATH di daerahnya masing-masing. Untuk yang ikut di Garut, baik dari Bandung atau dari luar daerah, dari Tasik tadi ada, dari Bandung juga ada. Saya tunggu dan insya Allah kita ketemu Pak untuk lebih luas, untuk lebih dalam mempelajari kembali tentang TJATH. Insya Allah semua yang Bapak penasaran, semua yang ditanyakan tadi, semuanya insya Allah bakal terjawab pada saat TJATH. Sedikit nambahin buat Bapak yang tadi baru level 1, itu untuk level 1 pun Pak sudah bisa untuk menerapi diri sendiri. Insya Allah bisa, baik medis, non medis, psikis, kata Teh Nisa tadi itu udah bisa. Cuma mungkin agar lebih efektif untuk area-area yang memang sulit dijangkau oleh sendiri, itu Bapak bisa minta tolong ke Iya, istri Bapak yang baik, baca. baik.
Dan gitu. Ya, ya, Kalau atur bisa. nuhun, atur nuhun. Atur nuhun. Mohon seperti itu Pak. Mohon. Iya. Itu insya Allah. Nanti Bapak apalagi kalau udah ikut master di Magelang atau di mana itu, insya Allah Bapak bakal lebih memahami. Eh, Terima kasih untuk semuanya, untuk admin, Teknisa, dan Teh Siska atas waktu yang telah diberikan. Dan semoga Bapak semuanya sehat walafiat sampai pada saatnya kita Amin. bisa ketemu pada pelatihan tanggal 15 di hari Sabtu. Sekian dari saya, Teknisa, Teh Siska, dan Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan untuk closing statement dari trainer kita dari Magelang, yaitu ada Pak Master Abdul Rashid. Silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah ya, ilmu Allah ini sangat luas. Dan menuntut ilmu, insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya adalah ilmu yang hendaknya kita semangat untuk mencarinya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita rezeki, diberikan kemudahan, dan diberikan kita kemampuan untuk bisa ikut di acara pelatihan TJATH dimanapun berada, insya Allah. Dan semoga dimanapun pelatihan TJATH itu kemudian diberikan ridho dari Allah dan diberikan kesuksesan, insya Allah, dan diberikan banyak manfaat, menebarkan manfaat kebanyakan Allah seperti itu, dan betul-betul memberikan kesembuhan kepada pasien-pasiennya, insya Allah seperti itu. Dengan semangat kita saling support, dan kemudian tetap kemudian yang paling penting jaga iman Islam kita, dan kemudian juga bagaimana menjaga hubungan baik kita juga dengan Allah, karena bagaimanapun ini juga kekuatan terbesar di sini adalah kekuatan doa kita, dan juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga doa-doa kita dan semoga terutama doa konektivitas kita ini betul-betul juga sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan kepada diri kita dan bahkan kemudian kepada pasien-pasien kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Master Abdul Rashid. Selanjutnya silakan trainer kita dari Magelang, Ibu Anita, untuk closing statement-nya. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini di Zoom. Semoga dengan acara ini tadi bisa membuka hati kita, pikiran kita untuk lebih yakin dalam mengikuti latihan ini. Semoga kita semuanya diberi kemudahan, termasuk masalah dana untuk Amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan Amin, kita semua. Sampai ketemu nanti di pelatihan. Semoga ilmu kita semuanya bermanfaat bagi kita, bagi keluarga, tentunya untuk khalayak umum. Amin. Itu saja, sampai ketemu nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir selanjutnya silakan untuk closing statement Ustadz Master Zarkashi. Silakan. Baik, terima kasih, Teteh. Suara saya jelas terdengar? Jelas. Iya, baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, 1 hari belajar offline, langsung level master dengan 17 judul materi. Apakah bisa ada jaminan untuk bisa dikuasai oleh peserta? Ini pertanyaan yang umum muncul. Ada jaminan nggak peserta bisa menguasai semua itu? Ya, jawabannya yang pertama bisa. 1 materi yang langsung bisa dipraktekkan di kelas, yaitu bagaimana cara menyembuhkan orang kesurupan jin 1 detik. 1 detik itu langsung bisa dipraktekkan di ruangan. Selebihnya itu perlu pemahaman yang serius
dan pengulangan. Ini supaya nanti tidak kecewa. Kok saya nggak bisa? Dapat pengulangan. Dan insya Allah bimbingan di grup WA kita terus didampingi oleh para trainer yang melatih Bapak di kelas. Saya pikir demikian, jangan ragu, insya Allah ini kesempatan emas yang luar biasa. Semoga kita bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kejatian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, mungkin bagi Bapak Ibu semuanya, siapa nih yang belum melakukan pembayaran ataupun masih DP-DP ini? Nah, kami ada kabar gembira bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti Zoom malam ini. Nah, yaitu perpanjangan harga early bird. Karena perlu diketahui ya Bapak Ibu semuanya, harga early bird ini sudah terlewat yaitu pada tanggal 8 Agustus hari Sabtu kemarin. Nah, tapi kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu semuanya untuk melakukan pembayaran ataupun pelunasan dengan harga early bird, batasnya sampai jam 12 siang besok. Nah, jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang masih belum melakukan pendaftaran ataupun masih ada DP-DP terlebih dahulu, silahkan japri saya ataupun japri admin Anissa sampai besok jam 12 siang. Ya, karena setelah jam 12 siang itu harganya kembali normal ke harga 2 juta rupiah. Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, harga early bird 1.500.000 ini merupakan harga terbaik pada pelatihan ini. Belum tentu di tahun depan atau pelatihan selanjutnya itu harganya sama ya Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin melakukan pelatihan nanti, itu Bapak Ibu semuanya jangan lupa untuk mempersiapkan beberapa persiapan, yaitu yang pertama, Bapak Ibu semuanya gunting kuku terlebih dahulu, karena nanti akan ada sesi saling praktek. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya membawa ranting sekitar panjangnya 45 cm dan diameternya 2 cm sampai 5 cm. Itu boleh bagi Bapak Ibu semuanya yang bisa membawa kayu, silahkan diperkenankan membawa, tapi jika tidak pun tidak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya, kami tidak memaksakan. Selanjutnya membawa alat tulis, yaitu buku dan pulpen. Barangkali Bapak Ibu semuanya akan mencatat-catat materi yang sudah dijelaskan para trainer. Selanjutnya, yaitu membawa oil ya Bapak Ibu semuanya untuk nanti sesi saling praktek. Begitu, sekian dari saya. Mungkin tambahan Tenisa atau sudah cukup? Sudah cukup, Teh Siska. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, Zoom sosialisasi master ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada para trainer yang sudah hadir dari Garut, Magelang, dan Aceh. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada partner saya, Teh Anissa, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu pada Zoom kali ini. Semoga nanti pada saat pelatihan berjalan dengan lancar dan juga semoga dipermudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu semuanya kita tutup Zoom malam ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kotanya masing-masing ya Bapak Ibu ya.